Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'ana Allahu fi hadzal majma'il karim wa fi hadzal munasabatil 'azimatil karimah. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita di dalam satu majelis untuk berzikir, beristighfar, bertahmid serta bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan yang mulia ini kita lebih cenderung untuk mengetahui apa yang Allah telah berikan isyarat atau bisyarah atau pertanda buat kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala secara perlahan telah mengembalikan zaman ini seperti zaman jahiliyah. Zaman ini zaman yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keempat hal yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah untuk dirubah, maka di zaman ini mulai tumbuh kembali. Zaman ini yang telah dipangkas oleh Rasulullah, maka zaman jahiliyah yang telah dipangkas oleh Rasulullah, maka zaman ini mulai subur kembali. Wa ma ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhununa billahi ghairil haqq dhanal jahiliyah yaquluna hal lana min amri min syai'in qul innal amru kullahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan zaman ini yaitu zaman sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ini zaman orang yang lagi cemas, zaman yang mereka tidak percaya dengan satu dengan yang lainnya, zaman yang orang sudah berburuk sangka antara satu dengan yang lainnya, orang yang sudah tidak percaya antara satu dengan yang lainnya, buruk sangka. Maka mereka ini akhirnya yaduruna billahi ghairil haq, sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangkaan-sangkaan jahiliyah, sangkaan-sangkaan jahiliyah yang diciri, yang dimaksud, yang pertama adalah mereka merasa ada campur tangan Allah, yang sifatnya Allah ini tidak berkuasa secara penuh. Jadi kalau kita beramal soleh, ketika kita beramal soleh seolah-olah Allah ini ya sudah gak ada manfaatnya. Iman zaman sekarang ini iman yang tidak percaya kepada Allah. Yakin atau tidak kalau sedekah itu pasti dibalas oleh Allah? Yakin. Kalau puasa masuk surga, yakin. Yakin atau tidak kalau kita amal jariah itu pasti akan kita nikmati di surga? Yakin apa enggak? Saya ini bertakwa aku. Kira-kira kota amal jariah itu bengkok. Loh, jadi percaya. Bu, saya mau minta uang 50.000 untuk majelis urunan saya ketahunan. Saya metu 25.000 atau 25 atau 250.000 500 itu. Katanya percaya kepada Allah.
Tapi ini orang sudah tidak percaya. Lek sedekah itu tambah sugih, gak percaya. Mau wedite masalah. Kepada agama Allah seolah-olah mereka ini menyangka kalau balasan nanti itu tidak ada. Dan ini merupakan zaman yang sudah mulai subur kembali, yang telah dipangkas oleh Rasulullah. Yakin engkau berjuang di jalan Allah, dibalas oleh Allah. Engkau ketika ingkar kepada Allah, engkau akan mendapatkan siksa. Tak percaya. Nah, maka dari itu, ini dhonul jahiliyah. Dhonul jahiliyah ini sebenarnya ayat ini bercerita tentang masalah perang Uhud. Ketika pasukan kaum muslimin mulai terdesak karena harus menerima tekanan dari belakang. Meskipun demikian, para sahabat dan satu dengan yang lainnya ini selalu memberikan ketenangan, sabar, tenang, sabar. Dan pada akhirnya mereka bertempur dengan orang-orang munafik. Mereka cemas, sangat takut, sehingga muncul anggapan bahwasanya Allah dan Rasulnya akan meninggalkan dia. Dan dia pun berprasangka akhirnya saudaranya pun akan meninggalkan dia. Jadi wedi lek sampai itu berjuang seolah-olah Allah itu akan meninggalkan kita. Kak arep dibelani Gusti Allah, paling buktine lho. Wong belani Gusti Allah, belani agama Gusti Allah tambah loro kabeh saiki. Habib Rizik lho. Nah itu Rizik Gusti Allah sojo kaya ngono wis kaya ngono. Kok ini malah ditangkap polisi. Kok ini malah di penjara, kok ini malah dituduh makar. Itu resiko, Pak. Orang yang berkata hak di jalan Allah itulah resikonya. Dan orang-orang ini akan muncul. Itu jalan sing salah yuk. Itu jalan sing salah. Islam gak ngajarno koyo ngono. Islam gak ngajarkan hal yang demikian. Islam dikarang-karang dewi. Jadi itu merasa bahwasanya dia akan ditinggal oleh Allah. Bukti ini dulu. Sing gak koyo ngono ya uripe tenang, pondoke gede. Ya. Pondoke gede, tenang uripe. Sujud mulai saya model-model kayak ngono. Memang saya setuju dengan ucapan seperti ini. Ojo dadi Habib Rizik kabeh. Lek HBIP dadi Habib Rizik kabeh buyar menggoro iki. Wis cukup siji. Tapi ojo nyalahno lho maksudku. Jangan kita menyalahkan, jangan kita untuk mengkritisi seseorang yang lagi berjuang. Kalau saya sependapat dengan ucapan itu. Sing dadi Habib Rizik wis dadi Habib Rizik kae. Sing sore gak usah melok-melok. Ngene rusake donya gara-gara kaya ngene iku. Dadi sok dadi Habib Rizik kabeh. Aja mentang-mentang. Kita harus mengatakan, jadi orang itu zaman sekarang dia berkata keluar dari porsinya. Lek kaya Habib Jamal Mambengi cerita. Aku duwe murid iki pawakan kiri kabeh jenenge Jamal. Lek aku melak-melak ngomong kaya ngono banyak yang tersinggung kok. Lek Habib Jamal sing ngomong insyaallah gak tersinggung. Apa sebab? Mereka tahu siapa Habib Jamal. Begitu juga dengan Panglima TNI. Panglima TNI mengatakan kalian ini bodoh anggota saya. Aku melak-melak menengono, meneh dipateni aku. Jadi orang itu berbicara tahu dirinya. Paham maksudnya? Orang itu berbicara tahu dirinya. Kapasitas berbicara itu tergantung kedudukan dia. Ojo sampai ngomong sing bukan porsinya. Lah orang zaman sekarang kayak ngono. Sok-sok ngeritik Gus Dur. Ngelok-ngelok Gus Dur. Berpendapat Habib Rizik dan Gus Dur. Saya kemarin habis baca. Orang berpendapat Habib Rizik ku ngene, Gus Dur ku ngene, Gus Dur ku ngene. Lah kuwi iki lho sapa? Iya. Ono truk teko lor teko kidul simpangan. Sampai ke tengah-tengah yo penyet ada nih. Gak makome. Mereka punya hal sendiri-sendiri. Mereka punya kedudukan sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada mereka. Bukan hak kita untuk mengadili mereka, tahu diri. Ini zaman orang yang sudah banyak tidak tahu diri.
ngeritik kono, ngeritik ini, sok berpendapat, pemenang wis kumpul jagongan, bahas soal negara, ini paling mumpet kan. Lalu SMA gak lulus sok bahas negara, betul. SMA gak lulus, negara Bapak Presiden kita harusnya begini, ini kakek nongkang ini saya. Banyak orang berbicara yang bukan kapasitasnya. Lah kadek ambil motor, wis motor gak gelem dikenalno. Panjenengan wis kakek delok sinetron, Pak. Wong dikira negara kok sinetron. Jadi untuk membicarakan sesuatu itu kita harus tahu diri. Sebagaimana para sahabat ketika membicarakan sesuatu nunggu sahabat yang pintar. Makanya ana wong pintar gaib awak-awak dewi ini tergantung daripada siapa kita duduk. Dan orang yang paling baik itu orang yang tahu kapan dia harus mendengarkan dan kapan dia harus berbicara. Itu yang paling pintar. Dan dia berbicara pada porsinya. Bukan orang pintar itu karena dia bisa menjelaskan sesuatu. Ono arek cilik umur 10 tahun, dia faqih, dia seorang fuqaha, alim. Tiba-tiba ke kiai yang tidak salim dia, terus ditulis ngapunten kiai, panjenengan itu salah. Memang benar yang dia ucapkan, tapi karena bukan porsinya, bukan kedudukannya, bukan usianya, jadi terhina dia. Paham maksudnya? Orang itu kalau ngomong lihat usia, lihat kedudukan, lihat waktu, lihat tempat. Lah saiki gak ono waktune, gak ono nggone, gak ono kapasitase. Makane wong sing gak ngerti negara ngomong negara tok warung kopi, bayangno. Nah, kira-kira apa sing diomongno? Wong profesor sing butak-butak wae ngeluh kok. Negara ini bagaimana? Tidak tahu saya. Tentang amnesti pajaknya, tentang bagaimana, macam-macam Pak. Itu mereka mengkaitkan dengan undang-undang ini dengan ilmiah, itu gak nyambung Pak. Lo tau awak dhewe melok-melok lho. Nek jare wong Tuban diguru tengu. Ngerti tengu? Zaman dulu artinya. Guru tengu. Nah, jadi jangan sampai kita ini berbicara dan pada akhirnya kita juga menjadi terhina. Nah, jadi kita berbicara itu bagaimana caranya kita bertambah mulia. Caranya kita itu berusaha, kalau berbicara itu kita tambah mulia, tambah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dan dicintai segenap manusia. Jangan sampai kita ini berbicara justru menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuhnya Rasul, dan musuhnya umat manusia. Nah, ini yang terjadi karena mereka berbicara bukan pada porsinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wasiyati hidayah wa jalna fil akhirati